Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Bintoro Channel. Oke my friend, kocok-kocokku semua. Oke, kali ini kita ngebongkar Vario 125. Vario 125 ini mogok alias macet, jadi kompresinya nggak ada. Nih, engkol no, gen ketok. Nah, kompresinya los, ringan sekali. Jadi Vario ini trouble-nya gini, jadi tahu mogok, mati gitu kan, tiba-tiba mati buat jalan. Jadi di engkol nggak bisa, starter nggak bisa, ringan engkolannya, starternya ya ringan, nggak ada tenaganya, nggak ada kompresinya. Jadi motor ini saya prediksi dia ada ngasap, ada ngebul gitu ya. Jadi mungkin di ruang bakar entah klepnya dia sangat kotor, ringnya juga mungkin udah tipis atau sudah kena kotoran, jadi fungsi kerja ring tidak maksimal. Terus yang kedua, klep mungkin sangat kotor karena motor ngasap, mengalami ngebul gitu ya, oli mesin kebakar. Nah jadinya hilang kompresinya seperti itu. Oke my friend, kita bongkar. Oke my friend, sama ini Vario 125 juga dengan kasus yang sama dengan yang ini dalam pagi ini sama, dua motor ini kasusnya sama. Tahu-tahu mogok sendiri di jalan, dipakai, cuman nanti di engkol dia mau, jadi hilang tenaganya atau kompresinya. Sama kasusnya ngasap juga alias ngebul juga. Jadi kasusnya yang ini Vario 125 yang hitam ini sama kasusnya dengan Vario 125 yang putih. Kita bongkar, kita prediksi nanti ya, yang pasti ganti seher atau piston, ring piston, kita naikkan sis atau over sis. Oke my friend, kita bongkar satu persatu. Oke my friend, jadi motor Vario 125 yang tadi pagi itu ya, nah ini yang dua yang sama-sama bongkar pagi-pagi mogok, hilang kompresinya dan over sis alias ngolter bubut. Nah ini kita mau perakitan karena sudah selesai di kolter dan sudah selesai pula dibersihkan ruang bakarnya dan disekur. Jadi sekurnya nggak kita rekam tadi ya. Jadi sudah disekur, sudah bersih ruang bakarnya seperti ini. Nah X-nya sudah bersih semua, intake-nya pun sudah bersih, sudah dipasang, ganti seal klepnya segala, tinggal kita pemasangan. Terus sudah kita kolter pula. Nah ini kolterannya. Nah sudah kita cuci juga, harus bersih seperti ini. Nah mantep toh. Jadi dalamannya bersih. Nah kopnya, nah klepnya sudah kita bersihkan. Dan ini pistonnya kita naikkan sis ke 50 karena tadi ternyata ngantongnya lumayan dalam. Jadi kita naikkan 50, 2 klik ya, dari standar ke 50 pakai piston genuine 4. Nah, ini ring pistonnya, throttle bodinya sudah kita bersihkan juga ini, dan injektornya juga sudah kita bersihkan pula. Nah, sudah bersih semua. Oke, pompa water pump kayaknya nggak ada ngalami kendala yang bawaannya. Oke my friend, Kang Mas semua, kita rakit ya. Jadi kenapa setiap hampir rata-rata matic nih keluhan konsumen, matic rata-rata kalau sudah umur di atas 5 tahun, artinya pemakaian ya wajar-wajar atau normal. Ini lebih 5 tahun kayaknya. Ini motor sudah usia 8 tahun ya. Jadi pemakaian tiap hari wajar kalau bongkar seperti ini kan. Trouble-nya gini, dipakai motor dipakai, dia dipakai jalan gitu ya, tahu-tahu mati. Tidak ada sebab akibat, mati sendiri gitu. Nah, di starter elektrik nggak bisa, di engkol nggak bisa, dan terasa ringan di engkol, terasa kayak nggak ada nyangkut gitu kan, los gitu kan. Terus yang kedua gini, motor kalau setiap ganti oli dia kurang, dan dilihat di knalpot tidak ada ngasap. Tapi setelah ganti oli kilometer 1500 atau 1 bulan, olinya pasti berkurang, dan berkurangnya lumayan banyak, lebih dari separuh, bahkan sampai cuman 200 cc, sedikit pokoknya. Nah permasalahannya dia
ada ngebul atau ngasap putih kayak kebiru-biruan, cuman dibuat jalan nggak kelihatan karena posisi jalan kena angin gitu ya, ngasapnya tipis. Nah itu terus kenapa terus hilang kompresinya? Satu, karena adanya ngebul alias ngasap, otomatis ruang bakar sini, ini ruang bakar, banyak sisa kerak karbon, sisa dari pembakarannya sendiri ataupun sisa oli bekas oli mesin naik ke ruang bakar, kebakar. Jadi kopnya mengalami banyak karbon, terus tahu-tahu dia kerak karbonnya terus ganjal di klep, ganjal di celah-celah klepnya, antara klep dengan settingannya ini, yang mengakibatkan hilang kompresi. Satu itu. Yang kedua, karena ring piston mengalami lemes alias pengikisan atau aus, nah, dan gapnya ini ringnya terlalu lebar. Biasanya kan kalau sudah dinding silinder aus atau ngantong dan ringnya mengalami pengikisan, gapnya tuh ini dia mengalami lebar. Nah, ring piston pun juga kena ganjal kotoran. Nah ini nih banyak kerak, dia terlalu merapat gini, ngembangnya lama, jadi serasa hilang kompresi, diengkol pun susah. Nah setelah nanti dibiarkan atau diengkol-engkol atau dipancing dengan oli di lubang busi atau di intake-nya, lalu dihidupkan, diengkol atau di starter bisa. Nah itu penyebabnya ada dua, di klep, dan di klepnya kena kerak karbon atau kotoran, sisa pembakaran atau sisa oli yang kebakar di ruang bakar. Yang kedua ring pistonnya itu setengah-setengah macet kena ganjal kotoran itu. Oke, my friend, pemasangan ring piston, ring seher, ini ring cacingnya, ring olinya sudah kita pasang. Ring kompresi 2 warnanya sama ring kompresi 1 yang ring di atas ini ya, sama ring di kompresi 2 ini. Ring kompresi 1 ring kompresi 1 di sini, ring kompresi 2 ini ring cacing sama ring oli, pengaturan oli. Lah ring kompresi 1 dan 2 itu beda. Oke friend, nah warnanya dari segi warna udah beda. Ring kompresi 1 ini, yang kompresi 2 ini warnanya udah beda di kompresi 2. Dan jangan lupa ada tulisannya di sini N atau R, atau ada tulisan 0,50 karena oversize ini ya. Ini menghadap ke atas ke ruang bakar. Ini ring kompresi pertama, alias ring kompresi 1. Tulisannya ini menghadap ke atas. Der. Terus kita tepatkan posisi gapnya 120 derajat. Kurang lebih seperti ini, 120 derajat. Piston kita pasang, kancingannya sudah kita pasang, bushing. Jadi vario, sekali lagi vario 125. Kalau overhaul ganti piston atau bongkar blok sini ya, silinder, tidak perlu kita turunkan. Jadi motor tetap, mesin berada di frame-nya atau rangkanya, tidak perlu kita turunkan. Karena kalau kita turunkan ribet banget sih, kecuali memang belah mesin gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Kita buka cover body, bloknya itu yang 4 itu kita ambil, kita kasih oli. Olinya oli baru, ini bungkus oli gardan ya, tapi dalamannya oli mesin. Kita lapisi seperti ini. Pastikan juga permukaan bloknya ini yang dipacking bersih ya, nggak usah dilem, karena packingnya asli itu nggak perlu dilem, dia sudah rekat sekali dia. Bos blok atau bos apa nih, pin dowel nih, ini wajib ada ini untuk presisi lurusnya blok sama headnya, harus ada ini ya, untuk lubang oli juga.
Oke my friend, ini teman-temanku semua ya, my friend, konco-konco semua. Jadi baut tusuk sate, nih namanya tusuk sate namanya, tapi baut blok ini 4, ini beda dalam arti satu panjangnya. Jadi, nah ini ya, yang panjang 2 ini. Yang panjang 2 ini di kiri, sebelah kiri ya. Kalau kita motornya menghadap ini kan kiri. Terus dratnya yang panjang ini kan panjang drat nih. Sama ini pendek nih. Yang panjang ini belakang. Atau masuk ke crankcase mesin atau crankshaft mesin. Yang drat pendek ini untuk depan. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita kop sudah terpasang semua ya, sudah kita kencangin, tinggal kita menempatkan satuannya nih. Ini kalau di magnet nih ada garisnya, coba lihat sini. Agak sedikit malam sih kita, sore dah. Nah, ini garis nih. Ada tulisannya T di sini ya, di kipas. Kita tempatkan tanda di crankcase mesin seperti ini. Ini lurusnya sini ya. Ini posisi piston pada posisi top atau posisi titik mati atas TMA ya. Kita tempatkan juga harus wajib nih. Oke. Ini teman-teman semua ya, untuk satuan noken as Vario 125 di sini di kop nih ada tanda ini ya, garis seperti ini ya. Dan di noken as ini ada cowakan, ini harus sejajar ini satuannya. Nah, satuannya malah di sini. Jadi di kopnya ini ada tanda garis seperti ini ya, dan ini di tanda garis ini sejajar dengan cowakan yang di noken as. Ini noken as nih. Ini tandanya berarti noken as sudah tepat pada posisinya. Area satuannya sudah tepat. Nah, tadi di magnet tadi tanda T atau garis, tanda topnya ya, satuan topnya ya, satuan apa untuk TMA-nya, titik mati atas pistonnya ya. Oke. Satuan sudah kita tempatkan dan gigi nokennya sudah kita pasang, kita kencangi, kita setel klepnya ya. Penyetelan klep ini kalau setiap bongkar habis disekur biasanya dia berubah, in sama X, mau dibikin sama atau bikin beda nggak apa-apa, lebih baik beda kan, atau di setel sesuai dengan spek kendaraan atau mesin tersebut ya. Jadi beda-beda dengan ukuran setelan atau gap setelan klepnya itu setiap mesin beda-beda. Penyetelan lebih sempurna pakai fuller, pakai ukuran fuller seperti ini ya, pakai fuller ya. Jadi nggak meraba-raba tuh. Berapa nih ukuran? Jadi yang paling enak pakai fuller. Jadi lihat nanti speknya motor nih berapa gitu kan. Nah kuncinya 89, 9 kalau Honda seperti ini. Kunci tapetnya. Jadi kalau sudah kita setel di fullernya, jadi kita tarik gini, dia span ini ya, longgar tidak, kencang tidak, span namanya. Kita kencangin, kita tahan tapetnya, kita kencangin kunci mur 9 nya. Nah seperti ini, jadi span ya. Ini yang bawah saya setel 20. Water pump sudah terpasang. Gitu. Tinggal soket-soket harus dimasukkan, jangan sampai lupa. Terus oh ya, my friend, teman-teman, konco-konco semua. Ini untuk Vario 125
ini menggunakan busi tipe R alias CPR 9EA atau ya EPR 9 ya. Untuk Vario 125 injeksi menggunakan busi dengan kode CPR 9. CPR 9 seperti ini. Ini yang merek yang NGK ya. Nah ini contoh sabakan busi. Nah ini Vario 125 menggunakan busi ada tipe R nya seperti ini. Kelihatan nggak? Kameranya nggak bisa fokus. Nah kelihatan ya. CPR 9EA untuk busi Vario 125 injeksi harus pakai kode yang R, CPR 9EA. Ini busi injeksi ya. R ini maksudnya di sini resistor ketahanannya. Ini busi dingin khusus injeksi. Terus ada teman yang tanya, teman-teman, kalau dipasang busi panjangnya yang penting sama punya karisma itu Supra X125. Ini contohnya. Ini contohnya CPR 6EA ya kan, 6EA ini dipasang sama dengan drat yang sama. Oh dratnya sama toh, resistornya di sini 9, kalau yang injeksi sini 9 ya kan. Nah kameranya fokus toh. Nah 9. Kalau yang CPR 6EA ini khusus busi bebek atau kayak Supra X125 MX itu. Jadi kalau yang Vario 125 CPR 9EA 9 ya, CPR 9 atau EPR 9. Entah mereknya apa saja, yang pasti CPR 9 khusus injeksi. Oke, ready, kita pasang. Oli kita menggunakan 1040. Kalau spek standarnya ada 1030 ya. Kita agak kental sedikit 1040 Repsol. Oke, ada yang ketinggalan satu nih. Setiap bubut, setiap habis overhaul jangan lupa ya, semua sudah bersih. Ruang bakarnya, klepnya, X-nya, in-nya tadi sudah dibersihkan semua. Throttle body, nah, throttle body sudah dibersihkan semua. Terus throttle body hubungannya dengan filter udara. Jangan lupa itu harus diperhatikan, filter udaranya ini kita harus ganti. Nah filter udaranya lumayan kotor. Dan ini kalau kita bersihkan, semprot partikel, dia akan masuk ke dalam. Debu-debunya itu yang kecil-kecil masuk ke dalam. Alangkah baiknya kita ganti. Ini harus kita ganti, oke? Filter udara kita ganti pakai yang genuine part. Nah seperti ini ya. Oke, tinggal pasang. Untuk pengecekan oli naik enggaknya nih di baut sini. Ini ada baut 10 nih, kita buka pakai T10. Nah itu olinya nyembur udah ya. Jadi pastikan kalau motor habis dibongkar atau overhaul, pastikan olinya sudah naik ke sini. Nah ini baut 10, tinggal kita buka, motor hidupkan. Nah seperti ini. Nah ini nyembur nih. Ready, kita rayon duduk, RPM biar tinggi sekitar kurang lebih 1700 sambil kita pasang cover bodinya. Oke my friend, sudah kurang lebih kita rayon 15 menit ya, rayon duduk tadi. Kita sambil masang cover body, motor sudah kita nyatakan ready.
untuk pengambilan besok pagi aja. Oke my friend, terima kasih banyak sudah menonton, like, subscribe video kami. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa berbuat baik, dan jangan lupa like and subscribe video kami. Kalau bermanfaat silahkan subscribe dan like, komen di kolom komentar. Terima kasih. Cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KH 3989 sudah jadi ready, tinggal diambil. Overhaul kemarin ya, oversize ganti piston. Wes ready, tinggal dijemput. Masih